Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berhubung situasi dan kondisi tidak memungkinkan kita untuk ibadah bersama-sama di gereja, PT dilaksanakan secara online. Meskipun secara online, kakak harap kalian bisa beribadah dengan baik dan seksama sebagaimana mestinya. Adapun hal yang ingin kakak sampaikan, yaitu mengenai persembahan. Persembahan bisa adik-adik kumpulkan di rumah, dimasukkan ke amplop, dan berikan kepada orang tua. Nanti orang tua akan memasukkan ke dalam kotak persembahan di gereja. Baik, sebelum memulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Muda-Mudi 34, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami sampai pada hari ini. Ya Bapa, kami mau beribadah kepadamu, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya masih dalam keadaan sehat dan baik semuanya. Nah adik-adik, pada minggu kali ini kita siapkan bacaan kita dulu. Bacaannya dari Rut pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau adik-adik sudah siap bacaannya semua, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan. Sekarang kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami akan mempersiapkan diri kami untuk mendengar dan menyambut firman-Mu. Kiranya Tuhan diamkan seluruh suara dalam hati kami, sehingga kami boleh fokus dalam beribadah, boleh merenungkan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, bacaan kita kali ini dari Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ke-14. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata,
Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Baiklah adik-adik, demikian jauh pembacaan kita kali ini. Tema kita minggu ini adalah judulnya Hidup yang Memberi Hidup. Bagaimana ya hidup yang memberi hidup itu? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, tentu adik-adik sudah tahu siapa sih tokoh utama kita kali ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Rut. Rut adalah sosok seorang perempuan yang dikatakan hidup, memberi hidup. Kenapa demikian? Mari kita bahas dulu sebelum kakak menceritakan lebih lanjut. Nah, adik-adik pasti sering banget mendengar kisahnya Rut ini. Sudah sering kali kita dengar dan kita baca. Kakak akan ceritakan singkat mengenai kehidupan Rut ini. Jadi Rut ini adalah wanita Moab yang awalnya dia tidak mengenal Allah dan dia hidup di tanah Moab, tanah kelahirannya, dan akhirnya dia menikah dengan seorang bernama Mahlon, di mana Mahlon ini adalah keturunan Israel dan dia itu adalah anak dari Naomi, dan otomatis Naomi menjadi ibu mertua dari Rut. Nah, pada waktu itu ceritanya adalah ayah mertuanya Elimelek dan juga suaminya dan suami iparnya meninggal dunia. Jadi pada keluarga itu tersisalah 3 perempuan, yaitu Naomi, Orpa, dan juga Rut. Nah, mereka Orpa dan juga Rut ini diminta pulang ke rumah ibu masing-masing, ibu kandungnya ya, oleh Naomi. Tapi pada akhirnya hanya Orpa yang pulang pada orang tuanya, sedangkan Rut memilih untuk tetap ikut dengan Naomi. Nah, di sini pasti kita bertanya-tanya, kenapa ya kok bisa sampai seorang Rut yang bukan darah dagingnya Naomi tapi lebih memilih untuk ikut dengan Naomi. Nah, adik-adik kita bisa baca kelanjutannya di ayat 16 sampai dengan 17. Di situ menyatakan iman dan percaya dan juga kasih dari seorang Rut pada Naomi. Kita baca sama-sama. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah, adik-adik, kita melihat di sana, walaupun Rut ini berasal dari keturunan Moab yang dimana orang-orang Moab itu orang-orang yang menyembah berhala dan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi di sini Rut menyatakan imannya, dimana dia katakan kepada Naomi bahwa Allahmulah Allahku dan bangsamulah bangsaku. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa bisa Rut memiliki iman yang sedemikian rupanya pada Allah, padahal awalnya dia tidak kenal sama sekali? Kenapa? Itu tidak lain dan tidak bukan karena selama Rut hidup bersama dengan keluarga Elimelek dan Naomi, Rut melihat dan Rut percaya bahwa Allah Naomi itu adalah satu-satunya Allah yang mampu, yang dapat diandalkan, dan Allah yang memelihara kehidupan Naomi dan juga kehidupannya. Nah, adik-adik, kita lihat nih, di tengah kesusahan Naomi pada waktu itu, kita bayangkan aja, dia ada di negeri asing, yaitu di Moab, bukan di kampung halamannya. Di negeri asing, ditinggal oleh suaminya, ditinggal oleh kedua anaknya, dan hanya tinggal perempuan saja di rumah itu. Kita bayangkan saja, Naomi merasa sangat sedih dan dia akhirnya memutuskan untuk pulang. Dimana didengar juga kalau di kampung halamannya itu sudah tidak ada lagi bencana kelaparan. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Nah, di tengah kesusahan dan kesendirian Naomi itu, Rut hadir di sana dan Rut menemani Naomi. Dan kita bisa lihat pengorbanannya Rut di sini. Rut berkorban dan Rut menghormati Naomi sebagai orang tuanya dia. Dan saat ia sudah sampai di Bethlehem pada waktu itu,
Ruth melakukan yang terbaik juga. Dia tidak bermalas-malasan hanya karena ini bukan negaraku, ini aku tidak kenal siapa-siapa di sini, tapi dia tidak bermalas-malasan, justru dia malah bekerja keras. Dia melakukan yang terbaik untuk hidupnya dia sendiri dan juga untuk hidupnya Naomi. Nah, adik-adik, jadi sosok Ruth ini sangat merupakan sosok yang bisa sangat menjadi teladan untuk kita, khususnya bagi para kaum perempuan juga ya, tapi laki-laki juga tentu saja bisa meneladani sosok Ruth ini. Nah, kita lihat Ruth ini adalah sosok perempuan yang sangat menghormati orang tua. Kita lihat gimana kasihnya dia kepada Naomi. Dan selain itu, Ruth ini tabah di tengah dia kehilangan ayah mertuanya, dia kehilangan suaminya sendiri, tapi dia tetap taat dan setia kepada Tuhan dalam situasi apapun. Nah, dengan ketaatannya dia, dengan kesetiaan dia pada Tuhan, dia memiliki pengharapan, dan di mana pengharapannya ini menjadi kekuatan untuk Ruth dalam menjalani sisa-sisa hidupnya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat pada masa kita saat ini ya, kebanyakan orang itu memiliki tiga sifat hidup atau tiga prinsip hidup yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah individualisme. Kita banyak orang yang melihat orang itu lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri, lebih mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri. Yang penting aku happy, aku senang, aku untung, tidak peduli dengan yang lain. Kemudian banyak juga kita lihat orang yang memiliki sikap materialisme, di mana hidup itu dinilai dari hanya uang dan juga materi. Banyak kita menemukan orang-orang seperti itu. Dan yang ketiga, kita juga melihat masa kini itu banyak orang yang memiliki sifat chauvinisme. Chauvinisme itu artinya mengagungkan suku bangsanya, mengagungkan agamanya, dan cenderung dia merendahkan atau menghina suku bangsa lain ataupun agama lain. Nah, dari sikap orang masa kini itu, kita kembali bercermin pada diri kita sendiri, kita renungkan sikap kita sendiri selama ini, apakah kita juga termasuk dalam orang-orang yang memiliki tiga sifat itu. Nah, adik-adik, kalau memang kita masih termasuk dalam sifat-sifat itu, mari kita sama-sama belajar kembali, kita melihat sosok Ruth ini, di mana dari imannya dia, kita bisa belajar dua hal. Dalam iman Ruth, kita belajar iman yang benar itu melahirkan kasih yang tulus dan jujur. Ya, jadi dengan imannya Ruth, dengan iman percaya dia memiliki kasih kepada orang tuanya dia, kepada mertuanya dia. Dia tulus mengasihi Naomi, dia tidak menghitung kalau aku ikut Naomi nanti aku untung atau rugi, aku hidup kaya atau aku hidup miskin. Dia tidak melihat itu. Tidak ada kepura-puraan di dalam Ruth. Karena memang pure kasihnya yang dia miliki pada Naomi itu murni. Kita tidak melihat sikap individualisme dalam diri Naomi. Dan juga kita tidak melihat sikap materialisme dalam hidup Naomi. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari adalah iman yang benar itu melahirkan perbuatan yang benar. Kita bisa belajar dari Ruth, di mana dia memilih ikut Naomi, dia meyakini akan Allah yang ditunjukkan melalui perbuatannya yang mau bekerja keras. Dia mau bekerja keras di negeri orang. Adik-adik ingat gak sih apa yang dia lakukan? Apa sih yang dikerjakan Naomi pada saat dia tiba di Bethlehem? Kerjaannya dia itu tidak lain dan tidak bukan, dia itu hanya memungut sisa-sisa jelai gandum ya. Bahkan dia bukan memungut gandum utuh, tapi dia hanya mengambil sisa-sisa jelai gandum. Tapi dia melakukan itu tanpa rasa malu, tanpa gengsi, dan tidak dengan rendah diri. Dia melakukan itu dengan kerja keras, karena dia ingat dia tidak hanya bertahan hidup untuk menghidupi dirinya sendiri, tapi juga dia bertahan untuk menghidupi orang tuanya dia, yaitu Naomi. Nah, adik-adik, kita bisa lihat dengan kehadiran Ruth dan kerja kerasnya, hidup Ruth ini mampu memberi hidup untuk orang lain. Pada waktu itu dia memberi hidup untuk Naomi. Nah, kita bisa lihat juga tekad Ruth untuk hidup demi masa depan, tidak hanya bukan masa depan dirinya sendiri, tapi masa depan orang-orang di sekelilingnya dia, yaitu pada waktu itu masa depannya Naomi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan iman kita? Nah, adik-adik,
Kakak yakin dan percaya kita semua sangat mengimani siapa itu Tuhan. Kita sangat beriman kepada Tuhan. Nah, sekarang adalah tugas kita untuk biar iman kita itu selalu bertumbuh. Gimana seperti Ruth, dia miliki iman kepada Allah dan iman itu terus bertumbuh. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari Ruth dengan mewujudkan iman kita melalui kasih kita. Jadi kan seperti yang sering diajarkan oleh Tuhan tentang kasih, di mana oleh karena itu kita harus mewujudkan iman kita dalam kasih. Nah, karena kita di sini contohnya Ruth, dia sangat mengasihi orang tuanya. Bagaimana dengan kita? Apa kita sudah mengasihi orang tua kita? Nah, adik-adik, kakak di sini ingatkan kita untuk sama-sama mewujudkan iman kita dalam kasih kepada orang tua, kepada sesama kita, pada siapapun itu. Pertanyaannya mungkin kebanyakan dari kalian bertanya atau dari kita sendiri bertanya, gimana sih Kak caranya kita menunjukkan kalau kita tuh mengasihi orang? Apakah hanya sekedar bilang, aku mengasihimu, aku sayang sama kamu, apakah cuma seperti itu? Banyak perbuatan yang bisa kita lakukan, adik-adik. Jadi tidak hanya sekedar lewat kata-kata, tapi tentunya itu harus ditunjukkan melalui perbuatan. Mungkin contohnya, dengan kita bersekolah yang baik, dengan kita sekolah yang benar, itu sudah menunjukkan salah satu wujud kasih kita kepada orang tua. Atau contoh lainnya, mungkin dengan membantu orang tua kita. Jadi kalau misalnya orang tua atau kakak kita minta tolong, tentunya kita membantu dengan benar-benar ya, tidak dengan sungut-sungut ataupun mengeluh. Nah, seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh bentuk wujud kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Atau dengan menggunakan waktu yang ada nih. Saat ini kan kebanyakan kita di rumah, tapi bukan berarti kita bermalas-malasan, justru kita menggunakan waktu kita. Kita mengembangkan talenta kita, mengembangkan diri kita. Itu juga merupakan salah satu wujud kita menunjukkan kasih kita kepada diri kita sendiri. Nah, adik-adik, selain kita mewujudkan iman kita melalui kasih, dan kita juga diajarkan untuk menyatakan iman kita melalui perbuatan yang benar. Nah, adik-adik, di tengah situasi seperti ini, di tengah situasi pada waktu itu Ruth, di mana dia harus datang ke negeri asing, tidak kenal siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, tapi kita lihat di situ perbuatannya Ruth, dia tidak menyerah, dia tidak putus asa dalam hidupnya. Dia tidak menyerah dalam situasi apapun dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan akhirnya kasih kekuatan untuk dia menghadapi situasi apapun. Dia bekerja keras di sana. Nah, adik-adik, untuk contoh konkret kita saat ini tidak lepas lagi kakak ingatkan, contohnya salah satunya adalah pandemi COVID-19 saat ini. Situasi ini adalah situasi yang tidak mudah untuk siapapun, bukan hanya untuk adik-adik, bukan hanya untuk kakak, tapi untuk semua orang ini tidak mudah. Dimana kita ingin bertemu dengan teman-teman tapi tidak bisa, dimana kita ingin bersekolah tapi kita tidak bisa, kemudian ingin liburan, ingin traveling tapi tidak bisa, pengen kumpul-kumpul juga tidak bisa. Nah, di tengah segala situasi yang tidak mudah saat ini, kita bisa mengingat sosok Ruth, gimana cara dia menyikapinya. Kita lihat gimana dia tetap selalu menaruh pengharapan pada Tuhan, dia tidak putus asa, bahkan melainkan dia bisa bangkit dan dia bekerja keras dalam hidupnya. Nah, adik-adik, di tengah situasi seperti ini tentu kita tidak lupa untuk diajarkan selalu untuk bersyukur. Kita masih bisa diberi nafas kehidupan, kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Kita masih bisa bersekolah dan bertemu dengan teman walaupun secara online. Itu kita harus mensyukuri itu semua. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga terkasih di rumah. Dan banyak hal yang masih bisa kita syukuri dari segala ketidakmudahan ini. Nah, adik-adik yakin dan percaya Tuhan memelihara hidup kita dalam situasi apapun. Nah, adik-adik, hidup ini tidak pernah statis. Hidup ini selalu berubah dan hidup ini selalu bergerak. Jadi kesimpulan kita kali ini kakak ingin ingatkan, mari kita sama-sama memiliki mental seperti Ruth. Kenapa kakak bilang mental seperti Ruth? Kita bisa belajar dari mental Ruth, di mana dia yang memiliki kasih yang tulus dan murni. Dia memiliki kasih yang tulus kepada Naomi, di mana kita bisa belajar juga di mana dia taat dan setia kepada Allah. Iman dia bertumbuh di dalam Tuhan dalam situasi apapun. Dan yang ketiga, kita bisa belajar, kita lihat Naomi itu dia bekerja keras, tidak menyalahkan keadaan.
Dia tidak bersungut-sungut dengan keadaannya pada waktu itu. Di tengah kesedihan dia, di tengah ketidakberdayaan dia tidak menyerah pada waktu itu, melainkan dia bisa bangkit, bahkan dia mampu mengubah hidupnya, serta dia mampu memberi hidup kepada orang lain. Nah, adik-adik kita bisa baca di 2 Korintus 9 ayat 8. Coba kita sama-sama buka. Di 2 Korintus 9 ayatnya ke-8. Firman Tuhan mengatakan, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Jadi adik-adik, semoga ayat ini bisa menguatkan kita semua, yakin dan percaya akan kehadiran Allah akan hidup kita, akan segala kemahakuasaan Allah dalam hidup kita. Allah senantiasa akan menyertai kita. Dan ingat, kita juga harus mempunyai tekad hidup yang kuat seperti Ruth, di mana kita harus memiliki tekad yang kuat untuk membangun diri kita sendiri demi masa depan kita dan juga demi masa depan sekitar kita. Marilah kita hidup yang memberikan hidup. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita tutup firman kita kali ini. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga yang mulia, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Tuhan berikan pada kami pada hari ini ya Bapa. Firman-Mu kali ini mengajarkan kami Tuhan untuk bisa mempelajari sosok Ruth Tuhan, di mana ia memiliki iman yang teguh penuh kepadamu Tuhan, di mana imannya juga senantiasa bertumbuh di dalam Engkau. Dan Bapa, terima kasih, ajarlah kami juga untuk bisa memiliki kasih yang tulus dan murni seperti yang telah diajarkan oleh Ruth, dan juga kiranya kami boleh melakukan segala perbuatan benar dan juga boleh saling mengasihi antara satu sama lain ya Bapa, saling menguatkan, dan kami bisa memberikan hidup kami yang memberi hidup kepada orang lain ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara ini Bapa, di tengah segala kesusahan bangsa dan negara ini menghadapi wabah pandemik COVID-19 Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap pemerintah, baik pusat maupun daerah Bapa, sehingga mereka mampu memberikan yang terbaik untuk membantu kami meminimalisir Tuhan penyebaran virus COVID di tempat kami ini ya Bapa. Dan Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan menyertai kami senantiasa Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami yang boleh diakibatkan oleh pandemi ini ataupun oleh pergumulan-pergumulan lainnya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Sertai juga Tuhan pertumbuhan gereja-Mu Tuhan di muka bumi ini Bapa. Biarlah kami boleh, gereja-Mu ini boleh sama-sama saling merangkul Tuhan, saling menguatkan satu sama lain Tuhan, sehingga kami boleh berdiri kokoh dan teguh Tuhan dalam menjalani sisa-sisa kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, dengarkan doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk di dalam persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Gita Bakti 78, Yesus Kristus Sumber Hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya, keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya.
Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, yang bertata dalam kerajaan surga, inilah persembahan kami ya Tuhan. Berkati persembahan kami, agar persembahan kami bisa berguna bagi pembangunan gereja. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini, agar diberikan berkat lebih lagi ke depannya. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung ibadah ini. Nyanyian penutup kita terambil dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baiklah adik-adik, kita masuk dalam penutupan ibadah kita. Ingat, yakin dan percaya seperti Allah memelihara hidup Ruth dan Naomi, demikian juga Allah akan memelihara hidup kita. Marilah kita hidup yang mampu memberikan hidup. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, ingatkan dan yakinkan kami sehingga kami boleh yakin dan percaya soal Tuhan bahwa Allah akan senantiasa memelihara hidup kami, dan kiranya Tuhan berikan kami juga tekad yang kuat Tuhan untuk kami agar bisa membangun diri kami sendiri demi masa depan kami dan masa depan sekitar kami. Dan Bapa, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan boleh menyertai dan memberkati setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.